Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman tidak ada yang sakit hari ini atau ada yang izin. Oke, kalau tidak ada, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kita akan membahas materi baru, yaitu materi teks ceramah. Ada yang tahu apa itu teks ceramah? Pasti kalau dengar ceramah, kalian ingatnya dengan khotbah. Oke, pengertian dari teks ceramah. Teks ceramah adalah suatu teks yang terdiri dari beberapa paragraf yang digunakan untuk menyampaikan suatu hal terhadap masyarakat luas. Teks tersebut merupakan sebuah naskah sebagai dasar pembuatan pidato yang terkait tema yang disampaikan oleh ahli dari suatu bidang tertentu. Tujuan dari teks ceramah ini adalah untuk memberikan wawasan tambahan atau membuat pembaca menjalankan suatu hal baik secara langsung melalui media elektronik ataupun media digital. Di awal tadi saya menyinggung sedikit tentang ceramah, khotbah dan pidato. Teks ceramah, khotbah dan pidato merupakan suatu teks yang berbeda. Teks ceramah bersifat umum, disampaikan oleh ahli dari bidang tertentu, menyampaikan pengetahuan, isu, dan informasi. Khotbah berisi tentang pengetahuan, ilmu keagamaan, atau praktik ibadah, ajakan untuk meningkatkan iman, dan disampaikan di halayak umum. Yang ketiga yaitu pidato. Pidato bersifat persuasif dan mengharapkan pendengar merubah persepsinya, tindakannya, atau sikapnya. Selain itu, pidato juga memotivasi pendengarnya dan mencari dukungan. Mencari dukungan tuh kayak misal pidato ketua OSIS, terus calon legislatif gitu, itu kan dia mencari dukungan, pidato untuk mencari dukungan. Seperti itu perbedaan dari ketiga teks tersebut. Lanjut ke metode teks ceramah. Metode teks ceramah memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah impromptu. Impromptu itu metode ceramah tanpa persiapan. Jadi penceramah yang biasanya menggunakan metode tersebut biasanya udah terlatih, memiliki jam terbang yang cukup tinggi sehingga dapat menguasai materi dan mampu membuat suasana menjadi lebih hangat. Yang kedua yaitu teknik hafalan, yakni metode penceramah yang dilakukan dengan persiapan yang sangat matang. Metode ini sering juga disebut sebagai metode penyampaian dengan cara menghafal. Yang ketiga, metode membaca naskah. Metode membaca naskah yaitu metode ceramah yang dilakukan dengan menyampaikan apa yang tertulis di naskah secara lengkap. Jadi kita membaca naskah tersebut di depan umum. Yang terakhir ada metode ekstemporan. Yang terakhir ada metode ekstemporan, yaitu metode ceramah yang hanya menuliskan pokok-pokok pikiran atau materi inti saja. Jadi metode ekstemporan itu ditulis secara garis besar dari materinya saja supaya sebagai pengingat urutan materi dalam ceramah. Seperti itu. Saya lanjutkan ke struktur teks ceramah. Teks ceramah memiliki 3 struktur. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Di dalam pendahuluan terdapat dua hal, yaitu pembuka yang berisi bagian salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan rasa syukur.
Yang kedua yaitu pengantar. Pengantar adalah bagian yang mengandung paragraf pengantar. Pada bagian ini, penceramah akan memulai mengenalkan pendengar dengan topik yang akan dibahas.